tekan pakar ekonomi, kalau yang diskusikan masalah moneter dan lain sebagainya. Untuk apa? Memang kebutuhannya semacam itu. Kok umpama ada ulama yang tidak mau mendiskusikan hal-hal semacam ini, berarti dia itu bohong. Okay? Dia hanya mau mengangkat isu-isu yang dia kehendaki, bukan untuk merespon problematika umat yang terjadi. Oh ngono kok ngomongnya apa? Mencari kebenaran. Kebenaran macam apa? Kok hanya dengan beralasan karena ini khobariyah, informasi masih belum ada kejelasan, kemudian ditinggalkan. Harusnya kan dicari. Kenapa gak jelas? Dicari. Oleh karena itu harus ada investigasi. Dan memang tidak bijak kalau memutuskan sebuah masalah, akan tetapi tidak diperjelas dulu masalahnya itu apa. Nah, bijak. Apalagi masalah fatwa. Karena urusan fatwa itu urusan umat. Bahkan saking harus berhati-hatinya kita dalam berfatwa. Rasulullah dawuh ajra'akum fil fatwa ajra'akum minan nar. Keberanianmu untuk memberikan fatwa adalah keberanian Anda untuk masuk neraka. Saking nemen-nemene apa ya? Karena nanti dampaknya gini loh. Kalau berfatwa itu kok keliru, nanti yang keliru tidak hanya yang memberikan fatwa, orang yang diberikan fatwa juga akan keliru. Sehingga apa yang terjadi? Dolun mudillun, sesat menyesatkan. Lah itu loh. Jadi gini sebenarnya. Imam Ghazali nanti di belakang dijelaskan. Para ulama itu posisinya ya kalau mau dibilang hampir sama dengan dokter itu juga tidak berlebihan. Jadi peranan para ulama dengan peranan para tenaga medis di tengah-tengah masyarakat ini hampir sama. Atau bahkan para ulama itu lebih dukur derajatnya, lebih tinggi derajatnya. Jadi misal kalau ada penyakit di tengah-tengah masyarakat, kemudian dicarikan solusinya, nggak digolek obatnya, malah justru mereka sibuk mendiskusikan virus-virus yang tidak berkembang di masyarakat. Kira-kira gimana di tengah-tengah masyarakat itu yang terjadi? Bisa nggak dokter kayak gini? Terus dia beralasan, itu kan penyakit yang tidak sering terjadi. Penyakit itu kan hanya sekitar 1000 cuma satu saja yang kena. Kan bagaimanapun itu juga problem yang harus dipecahkan kan itu kan. Paham ya? Harus gitu. Tidak kemudian sangat tidak bijak tenaga medis ataupun dokter mengatakan gini, ono loro ada orang sakit ke rumah sakit kemudian ditelok penyakit itu enggak umum ini Pak. Kalau enggak umum jangan kesini lah, enggak umum, yang umum saja kan dia enggak bijak gitu. Ini masih belum jelas. Harusnya bagaimana? Kalau belum jelas dicari kejelasannya. Kemudian dicarikan solusinya kan harusnya gitu. Lah ulama juga gitu. Kalau ada masalah masih belum jelas. Yang sifatnya khobariyah. Yang sifatnya masih belum jelas titik temunya di mana. Akar masalahnya apa. Tidak kemudian dibiarkan begitu saja. Tapi apa? Dicari. Investigasi. Diteliti. Ini benernya gimana sih? Kok sampai semacam ini? Nah, itu yang diperlukan umat. Meskipun masalah itu bukan masalah yang umum. Masalah yang sifatnya itu hanya hanya temporal dalam tempo-tempo tertentu. Tapi kan itu problem yang harus dipecahkan. Nah, kan itu. Tidak malah mendiskusikan hal-hal yang tentunya tidak butuh. Contoh sekarang ya yang tidak butuh sebenarnya, yang tidak butuh untuk kita. Yang menurut saya sih ini subjektivitas saya saja. Yang tidak perlu untuk diviralkan itu ada diskusi masalah khilafiyah. Ya, masalah khilafiyah antara Wahabi dengan NU, terus antara misal Syiah dengan Ahli Sunnah. Itu forum-forum tertentu saja, jangan diviralkan kepada semua orang. Kenapa sih nggak bahas isu-isu yang jelas-jelas kita butuhkan? Ya, merespon misalnya jelas-jelas apa? Yo akeh sih.
Kenapa dunia pendidikan kita itu kok terbelakang misal? Kan justru itu yang perlu didiskusikan. Jadi harusnya memberikan pemahaman, bukan untuk mengcounter masalah, tapi memberikan pemahaman. Ada masalah apa kok seringkali umat kita terpengaruh oleh paham-paham radikal misal? Ada apa dengan dunia pendidikan kita? Harusnya itu didiskusikan, bukan malah apa? Mengkanter, ya itu juga penting sih, mengkanter pemikiran radikal itu juga penting. Tapi itu sekupnya ya wilayahnya hanya wilayah tertentu saja. Karena kalau masyarakat itu sudah paham mana yang benar dan mana yang salah, mereka akan mengkonter sendiri. Kalau itu diviralkan saudara, nanti orang yang berkapasitas kurang, yang tidak mempunyai kapasitas di bidang itu, dia akan bersuara. Kalau mereka sudah bersuara, kalau ahli kalau yang notabene latar belakangnya mereka bukan ahli di situ, tapi dia ikut komentar, ikut rembuk, kira-kira apa yang terjadi? Jadi ada sifat privasi, ada sifat publik. Yang sekarang itu sudah tidak ada batasan gitu loh. Gara-gara HP itu loh. Ya, jadi semuanya dilontarkan di ruang publik. Akhirnya ya itulah terjadi. Banyak ustadz dadakan. Bayangkan sampean, kalau seandainya banyak dokter dadakan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Malah praktek di mana-mana. Malah justru nggak menyelesaikan masalah, malah justru nambah masalah, kan gitu. Apalagi di Indonesia, isu agama itu paling gampang untuk diperjualbelikan. Oke? Ayo sampean lihat di informasi itu ya. Sekarang sudah semakin terbuka informasi. Kekayaan para ustadz yang viral itu berapa sekarang? Satu orang aja kekayaannya hampir terkadang 40 miliar, 30 itu paling sedikit itu. Karena sampai triliunan, ya, mosok ada sebut nama aku, ya, sih kalau gus-gus sing nyekeli demit itu, piro duit itu, ya, itu kan sebenarnya kan bukan ruang publik kan, privasi, ya ingin konsultasi kan harusnya gitu, tapi dia apa? Diekspos, tujuannya apa? Cari duit. Akhirnya agak sih nyontoh kan, ya agak sih nyontoh. Akhirnya wong belajar agama sekarang itu bukan untuk mencari tahu aturan agama, tapi untuk apa? Untuk gaya viral-viralan, ben sakti, ben akeh duit lagi itu loh. Tambah masalah, bukan tambah menyelesaikan. Akhirnya agama itu tak lebihnya sekedar itu saja, meninggikan pamor, gitu. Mencari diperalat lah, agama sekarang itu banyak diperalat, nyatanya gitu, hampir sama kok semuanya kayak gitu. Tapi bagaimanapun itu yang terjadi, maka harusnya bagaimana gitu ya. Itu kelemahannya orang-orang pesantren itu kadang gini, sulit untuk bisa mengaktualisasi gagasan-gagasan yang ada di kitab. Jadi memang sumber bacaannya itu terbatas. Jadi kadang kalau wis maca Fathul Mu'in, ora gelem mempelajari misal ekonomi makro. Kan nggak pernah kita belajar ekonomi makro kan? Kurung maca apa? Fathul Mu'in to, Fathul Qorib to. Kadang gitu. Jadi untuk mengaktualisasi gagasan yang ada di Fathul Mu'in ke dunia nyata, itu kita kesulitan. Akhirnya guru ngaji tok. Orang sok praktek, kan gitu. Apa mana? Umpama ngajine Fathul Mu'in orang sampai bab boyok, bab sholat, oh ya. Oke, tabarukan tok akhirnya. Sebenarnya itu masalah kita sekarang itu. Bertahun-tahun itu yang terjadi. Padahal gagasan yang terdapat di dalam Turoth, karya-karya ulama dulu luar biasa. Bagaimana cara menyelesaikan
apa menyelesaikan masalah dua orang yang saling bertikai dalam satu kasus. Saya ngerti kan konsep apa? Al aslu adam atau al aslu itu apa? Al aslu al aslu bako makana ala makana. Itu kan gagasan-gagasan ulama dulu. Ketika ada pertikaian di antara dua belah pihak yang saling menuntut, maka bagaimana kalau sama-sama nggak punya bukti, hukum asal dipakai. Kan gitu. Nah, umpama podo-podo komplainnya masalah utang, tapi podo kandu catatane, maka gimana deal-dealannya? Ya kandu utang, kan? Alas suatam, karena asalnya nggak punya utang. Lah, aktualisasi semacam itu yang kita itu rendah, minim. Sebab apa? Ya itu tadi. Kadang kita konteksnya nggak perlu, nggak begitu menguasai, ya. Teksnya nggak begitu menguasai, konteksnya nggak bisa, nggak begitu memahami. Kadang akhirnya miskomunikasi. Kalau benar-benar kita bisa menguasai itu, wah luar biasa ini, luar biasa. Sebab jelas ilmu-ilmu ulama dulu, ilmu-ilmu semacam ini, ilmu-ilmu turas itu sudah benar-benar terbukti bisa menjadikan generasi Islam itu menjadi generasi yang hebat. Bagaimana dulu Baghdad itu menjadi pusat peradaban. Zamannya para a'imah itu, Barat masih belum dapat apa-apa zaman sakmono. Ya. Barat masih terbelakang banget zaman sakmono. Jauh cek durung kenal wong Barat zaman sakmono. Tapi orang Islam sudah apa? Peradaban sudah maju. Mana warisan mereka yang ditinggalkan kepada kita sekarang? Ya kitab Turas itu. Ya. Kitab Turas itu tidak hanya membahas tentang kajian-kajian agama loh. Ada kedokteran ya. Ada kitab jenis Tibun Nabawi, ada kitab-kitab fisika, ada kitab-kitab matematika, itu ada semua sebenarnya. Tapi kita terbatas hanya sampai di kitab-kitab yang kajiannya agama. Ya itu problematika kita. Yes, ala kulli hal, kalau kita nggak bisa semua, minimal kita masih ngopeni yang satu ini, ngajinya harus tetap ikut manhajnya orang salaf. Meskipun pengetahuannya, ya, cara berpikirnya, ya, dalam menghadapi tantangan zaman, kita ketinggalan sama ulama-ulama zaman dulu. Ulama-ulama zaman dulu tuh gini, ya, ngaji nih yang ngalim, tapi ilmu terapannya juga ngalim, gitu lah. Ya. Sampai tinggali, kalau sampai pelajari sejarahnya para wali songo itu. Mereka itu tidak cuma sebagai juru dakwah, tapi mereka juga sebagai agen perubahan di masyarakat. Ya, Maulana Malik Ibrahim itu orang yang pertama kali mengenalkan irigasi pada masyarakat Pantura zaman sakmono, dengan mengenalkan alat sing jenenge pacul itu. Itu gawanan sapa? Para wali. Sehingga daerah Pantura sing awalnya enggak ada sama sawah sama sekali karena sulit irigasinya, beliau kelola akhirnya menjadi apa? Daerah yang menghasilkan pertanian yang luar biasa maju. Ada agen perubahan, gak cuma juru dakwah, gak cuma ngomong, tapi apa? Ada fakta di lapangan yang membuktikan atas apa yang dia dakwakan itu. Ngatan. Suasanya ini juga gitu, ada yang jadi dokter, tabib, bilang ya. Saya Jumadil Kubro itu kan gitu. Bukan bapaknya siapa itu? Bapak Giri Maulana Ishak kan gitu kan. Maulana Ishak itu dapat ibunya Sunan Giri sing jenenge napa sinten niku lali kula Dewi Skardadu itu. Itu barokah DE bisa menyembuhkan penyakit yang dialami Sang Putri Raja. Kan gitu kan?
Ana ngono nek ana keramate lho, kalau zaman ben ngomongnya keramat.